Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak terlalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai akhirnya si dukun menyerah dan black magicnya menyerang balik si pengirimnya. Oke, mari kita lihat ya melalui readingan kali ini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa memerlukan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, menambah wawasan, dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Ini buat kamu-kamu yang sepertinya terkoneksi dengan hal-hal yang di luar nalar ya guys ya, dimana kamu pernah dikirimi something yang agak mistis ya guys ya, oleh seseorang yang mungkin saja tidak menyukai kamu, membenci kamu, bahkan memendam rasa iri hati dan dendam terhadap dirimu, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk bisa menghancurkan kehidupanmu termasuk melalui black magic. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Aku merasakan energi dari kamu-kamu yang terkoneksi di sini ya. Beberapa di antara kamu tuh ada yang pernah terkena black magic ya guys ya, atau pernah dikirimin black magic oleh seseorang. Orang itu sering sekali bolak-balik ya pergi ke dukun ya untuk menanyakan dirimu, bahkan menerawang kamu dan meminta dukun itu untuk membuat kehidupan kamu menjadi tidak tenang. Sekarang kita lihat di sini ya guys ya, energi dari si pengirim atau orang yang menyuruh dukun ini untuk menyerang dirimu melalui black magic ya. Oke, di sini ada Seven of Cups. Next, ada Ten of Wands. Ada Ace of Pentacles. Ada Page of Cups. Ada the Moon, ada Knight of Swords, ada Wheel of Fortune, one more, ada Knight of Pentacles. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu dan seseorang yang terkoneksi denganmu, yang mana orang ini adalah mungkin saja pesaingmu, seorang kompetitor, atau dia ini adalah rival kamu, orang yang suka mengusik atau mengganggu kehidupanmu ya. Bisa jadi ini orang terdekat kamu sendiri ya, masih memiliki bonding, family bonding dengan kamu, atau bisa juga orang yang stay di sekitaran kamu ya. Bisa jadi tetangga kamu sendiri ya guys ya, dimana orang ini sepertinya sering sekali ya pergi ke dukun dan dia mengandalkan dukun ya sebagai andalannya ya untuk bisa menghancurkan kehidupanmu ya guys ya. Entah mengapa sepertinya orang ini sangat berambisi sekali ya untuk bisa memporak-porandakan kehidupanmu ya guys ya. I don't know, tapi aku merasakan adanya energi kayak dendam gitu ya guys ya, kayak benar-benar nggak bisa terima dengan kehadiranmu, bahkan kehidupanmu ya. Entah kehidupanmu ini lebih mapan atau lebih baik ketimbang dirinya ya guys ya, atau dia ini punya konflik atau ada bermasalah dengan dirimu ya, atau ini adalah konflik batinnya sendiri gitu ya guys ya. Mungkin dia memiliki penyakit hati akut ya yang tak bisa terkendali atau tak ada obatnya ya, sehingga dia selalu berusaha untuk mengganggu kamu ya guys ya. Karena di sini aku merasa ya bahwa kamu ini sering sekali diserang oleh black magic ya guys ya. Entah itu kamu sadari atau tanpa kamu sadari ya, ada energi black magic yang sering sekali menghampiri dirimu ya, yang mana itu kamu sendiri tahu ya dan merasakan sendiri ya seperti apa ya gangguan-gangguan itu ya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu sepertinya mulai kerasa ya guys ya, baik secara fisik maupun secara psikis ya.
Kalau secara fisik mungkin saja tiba-tiba kamu sakit, tidak enak badan ya, tapi ketika kamu cek secara medis gitu, nggak ada reaksi apa-apa ya, atau sudah berobat atau gimana gitu, namun masih aja gitu ya guys ya, kamu bingung gitu ya. Kemudian kalau secara psikis gitu ya, kamu merasa gelisah atau merasa hawanya tidak nyaman ya berada di rumah, kamu tuh merasa pengen keluar rumah terus gitu ya, pokoknya nggak tenang lah, kamu secara jiwa, secara batin itu nggak tenang gitu, kayak gelisah banget gitu ya. Kemudian seperti dihampiri rasa kecemasan ya, ketakutan-ketakutan ya, semacam kayak paranoid kamu itu jadinya gitu ya. Ada sesuatu yang menghantui atau yang mengancam gitu ya. Mungkin secara tak kasat mata tak terlihat, tapi terasa di jiwa kamu gitu ya. Kamu mengalami paranoid atau ketakutan-ketakutan yang tidak bisa dijelaskan gitu ya guys ya. Bahkan ada di antara kamu yang mungkin saja pergi ke tempat pengobatan ya, atau kayak semacam ya pengobatan alternatif ya, atau pengobatan medis ya, yang secara mental atau kejiwaan itu kayak mengalami gangguan gitu loh guys ya, karena adanya energi negatif yang menyelimuti sekitar kamu gitu ya, area tempat kamu tinggal atau diri kamu sendiri gitu ya guys ya. Ada di antara kamu yang seperti itu ya, namun ada juga di antara kamu yang tidak mengalami sampai ke sana gitu loh guys ya, mampu bertahan ya hingga detik ini ya guys ya, kamu terlindungi, terproteksi ya. Ada juga black magic atau kiriman dia itu mental ya, nggak mampu untuk masuk ke dalam dirimu ya, nggak bisa mengganggu kehidupanmu gitu ya guys ya. Belum sampai ke kamu itu udah kayak hancur gitu ya guys ya, udah kayak nggak bisa menyentuh kamu. Nah seperti itu ya. Dan bahkan di sini orang ini ya gonta-ganti dukun ya atau orang magic ya, dia gonta-ganti cari terus gitu, orang yang nggak gampang menyerah ya, dia cari terus ya orang yang sepertinya dianggap kayak punya kesaktian gitu ya guys ya, atau kebisaan ya dalam hal menerawang dan melakukan sesuatu yang dia minta atau sesuatu yang dia mau gitu ya guys ya. Dan di sini tentunya dia bermain dengan uang ya, dia berani mengeluarkan uang di sini ya guys ya. Konfirmasi dengan Ace of Pentacles ya, dia berani membayar dukun-dukun atau orang magic ya guys ya, untuk membantu dia mengatasi persoalan hidupnya. Persoalan hidupnya ini tidak mengarah pada ke kehidupannya sendiri, melainkan ke kehidupan orang lain, ke kehidupan yang mana dia tidak bisa terima melihat kehidupan orang lebih menyala, lebih bersinar, lebih baik ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Bukannya dia memanfaatkan uangnya ini untuk sedekah, berbagi, atau buat modal untuk buka usaha ya, melainkan dia menggunakan uangnya ini untuk membayar para dukun atau orang magic ya, untuk bisa mengirimkan energi negatif ke orang yang menjadi incaran atau sasarannya ya, yaitu di sini kamu ya guys ya, yang mana kamu pun juga merasakan bahwa kehidupanmu ini tidak beres gitu, ada something yang kayaknya itu beda ya, karena setiap orang memiliki naluriah, insting ya, maka perasaan kamu pun jalan ya, feeling kamu sangat kuat gitu ya. Ini ada sesuatu yang gak beres nih, kayaknya ada perasaan yang gak enak gitu, tapi apa ya gitu ya, kayak semacam teka-teki. Bahkan beberapa di antara kamu ada yang sampai dikasih mimpi ya, firasat melalui mimpi gitu ya guys ya. Mungkin kamu pernah mimpi dikejar setan ya, dikejar kuntilanak gitu ya atau kayak kamu berada di tengah-tengah kuburan gitu ya, atau kamu pernah terombang-ambing di arus gitu ya, ada air yang berombak-ombak gitu ya, semacam kayak tsunami, kamu terombang-ambing ya di genangan air yang berombak tinggi gitu loh guys ya. Itu semua sebetulnya adalah firasat yang menandakan adanya bahaya ya, bahaya secara mistis atau sesuatu yang tak terlihat, tak kasat mata, yang menyerang kamu gitu loh guys ya. Tapi nggak tahu kejadiannya kapan, waktunya kapan itu, tapi biasanya kalau kita dikasih firasat ya melalui mimpi ya guys ya, itu biasanya nggak berapa lama kejadian. Atau misalnya kita menempati suatu tempat ya, entah itu tempat tinggal baru, circle baru, komunitas baru, kalau ada sesuatu yang tidak beres kita akan dikasih tahu gitu loh guys ya, melalui mimpi. Nah gitu. Jadi mimpi kita ini bervariasi ya,
Orang bilang kan bunga tidur, hanya bunga tidur. Tapi kalau mimpinya itu benar-benar kerasa ya, kamu masih ingat sampai kamu bangun tidur gitu. Nah, bisa jadi itu adalah firasat yang memberitahu kamu bahwa kamu tuh harus hati-hati, bahwa kamu tuh harus waspada karena kamu dalam bahaya. Nah, seperti itu. Tapi walaupun begitu ya, kita tak perlu takut ya, dan tak perlu khawatir juga ya. Karena kita kan ada Tuhan, kita nggak sendiri gitu loh guys ya. Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu. Itu kan hanya sesuatu yang mungkin saja akan terjadi. Itu adalah suatu kemungkinan, possibilities atau kemungkinan-kemungkinan. Dan itu pun bisa diubah gitu loh guys ya. Kalau kita cepat tanggap, kalau kita reaktif ya, kalau kita segera mencari solusi atau berusaha berikhtiar atau melakukan sesuatu untuk mengantisipasi, itu juga nggak bakalan kejadian, artinya masih bisa dicegah. Jadi beruntunglah kalau kamu memiliki intuisi yang tajam ya, punya insting, bahkan dikasih tanda melalui mimpi, itu kamu beruntung banget ya. Artinya kamu memiliki kesempatan untuk merubah sesuatu yang buruk gitu ya, agar tidak kejadian. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ya, orang yang menyuruh dukun, orang yang ke dukun ini berani membayar dukun atau orang magic untuk menghancurkan kehidupanmu ya guys ya. Dia sangat menginginkan kehidupan kamu itu berantakan, entah itu dari segi hubungan atau dari segi finansial atau ekonomi. Dia pengen, sorry to say ya, melihat kamu tuh menderita, sengsara gitu ya, nggak bahagia. Karena rupanya dia cemburu dengan dirimu ya. Entah ini adalah persoalan hubungan asmara ya, who knows ya. Setiap orang kan beda-beda ceritanya ya. Atau ini tentang kecemburuan sosial ya, mengenai kualitas kehidupan yang mana ada ketimpangan ya, sehingga terjadinya yang namanya kecemburuan sosial ya guys ya. Mungkin kehidupan kamu lebih mapan, lebih baik, lebih membahagiakan ketimbang dia ini gitu loh guys ya. Dan walaupun dia ini ya bolak-balik ke dukun atau ke orang magic gitu ya guys ya, ternyata apa yang dia lakukan ini tidak sepenuhnya berhasil, dan bahkan ada yang tidak berhasil sama sekali ya, alias mental ya. Apa yang dukun itu kirimkan malah mental, dan justru itu malah balik menyerang dirinya ya, menyerang si dukun itu gitu loh guys ya. Jadi banyak dukun atau orang magic yang sudah menyerah atau pasrah atau tidak mampu lagi gitu ya guys ya, untuk melanjutkan permintaan atau requestnya orang ini ya, karena terlalu berbahaya ya. Kenapa? Why? Karena di sini aku melihat beberapa di antara kamu itu dijaga ya. Bahkan beberapa di antara kamu ini memiliki banyak penjaga ya, banyak sekali penjaganya ya guys ya. Coba lihat di sini, ada seseorang yang merasa silau ya, melihat 1 2 3 4 5 6 7 7 cups ya. Banyak sekali penjaga yang menjaga kamu tak kasat mata itu ya. Mungkin kamu ini adalah orang yang termasuk beriman kepada Tuhan atau orang yang bertakwa ya, sehingga kamu dikirimkan angels atau malaikat yang menjaga kamu ya. Banyak angels, malaikat-malaikat yang menjaga dirimu, sehingga dukun atau orang magic ini nggak bisa nyantet kamu, nggak bisa mengirimkan energi negatifnya ke kamu balik ke dukunnya. Jadi dukunnya ketar-ketir sendiri gitu ya, karena ilmunya balik ke dia gitu ya. Bahaya kan, dia kan cuman ibarat kata tuh cuman suruhan aja gitu kan. Yang bermasalah adalah orang yang menyuruhnya ini dibayar ya, jadi dia harus profesional dong melakukan itu gitu ya. Apapun alasannya ya, entah itu baik entah itu buruk, dia nggak mau tahu. Yang penting apa request dan permintaan orang ini harus dilaksanakan gitu. Dia sudah berupaya, sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, untuk bisa mengirimi kamu black magic, tapi di sini kayaknya nggak bisa nembus ya, karena kamu banyak dijaga ya guys ya. Jadi sebelum black magic itu menyerang dirimu ya, itu udah dihancurkan duluan sebelum menyentuh kamu ya. Jadi energi negatif ini balik lagi ke dukun atau ke orang magicnya, sehingga orang magic ini mengatakan kepada dia yang menyuruh ya, bahwa udahin aja, udah cukup ya, karena orang ini ada penjaganya. Mungkin saja kamu dijaga oleh energi leluhur ya guys ya. Mungkin kamu memiliki leluhur yang sakti ya, di zaman dulu gitu ya. Who knows ya, leluhur kamu adalah seorang raja ya, berasal dari kerajaan. Atau who knows ya, leluhur kamu adalah orang yang dihormati di masanya ya guys ya, orang terpandang, kiai ya,
atau orang yang memiliki ilmu kanuragan atau orang yang tidak biasa gitu, sehingga kamu pun ya sebagai anak cucu cicitnya gitu memiliki garis keturunan dari leluhurmu yang memiliki sesuatu yang luar biasa gitu, sehingga itu memproteksi dirimu ya, menjadi perisai atau tameng kamu yang tak kasat mata, sehingga energi negatif yang dikirimkan itu mental ya, memantul balik gitu loh guys ya, ke dukun atau orang magicnya. Jadi orang magicnya ini kayaknya mulai ketakutan gitu ya guys ya, dan akhirnya si dukun ini menyerah ya. Jadi aku melihat di sini banyak sekali dukun-dukun atau orang-orang magic yang disewa atau dibayar oleh orang ini ya, itu menyerah ya guys ya, nggak bisa lagi mengirimkan black magic karena yang kena adalah dia ya. Tapi yang namanya dukun atau orang black magic itu pun juga dia tahu konsekuensi atau resiko dari pekerjaannya ini. Jadi kalau misalnya dia mengirimkan energi negatif ya kepada seseorang, entah itu mengirim sihir, santet ya, atau santau atau pelet gitu ya, kalau misalnya kena ya nggak ada yang ngepek ke dia, tapi kalau misalnya nggak kena itu bisa berbalik ke dirinya. Jadi dirinya nanti yang akan merasakan ilmunya sendiri ya, merasakan dampak dari perbuatannya sendiri gitu loh guys ya, karena nggak kena ya gitu. Jadi kalau kena ya nggak ngepek ke dia, tapi kalau nggak kena itu ngepek ke dia, dianya yang bakal menerima akibatnya. Bisa jadi dia, sorry itu saya muntah darah ya, atau dia sakit-sakitan gitu ya, stroke, lumpuh, kayak gitu loh guys ya. Itu kenapa pekerjaannya untuk ngerjain orang itu berat gitu kan. Makanya dia meminta bayaran yang cukup tinggi ya kepada dia ini ya. Dan dia ini pun karena dorongan hawa nafsunya ya, mungkin karena gengsi, nggak mau kalah sama kamu, dia rela berani membayar uang dengan bayaran yang cukup fantastis ya untuk menghancurkan kehidupan kamu gitu, karena dia penasaran banget sama kamu ya. Karena selama ini aku melihat kamu tuh fine-fine aja kehidupannya ya, justru makin kamu dijolimin sama nih orang, makin kamu dijatuhkan, kamu kayaknya makin berprestasi, atau kamu makin banyak rezekinya ya, atau kamu di sini makin naik roda kehidupannya gitu. Makanya orang ini penasaran banget dan dia merasa menjadi beban banget ini ya. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya. Benar-benar dia yang nggak bisa menghancurkan dirimu melalui magic ini terbebani, merasa terbebani banget ya. Karena dia pengen banget ya bikin hidup kamu tuh hancur gitu. Pengen melihat kamu menangis, menderita ya. Pengen melihat kamu itu kehidupannya porak-poranda gitu. Jadi dia terbebani sendiri gitu loh guys ya. Mana dia sudah habis banyak uang lagi di sini ya. Dia membayar dukun itu nggak cuma satu, tapi 2-3 dukun, bahkan lebih daripada itu ya. Jadi gonta-ganti gitu. Dia cari kesana kemari ya dukun-dukun yang sakti. Mungkin ada kabar-kabar burung atau dia dapat info dari teman-temannya, sanak saudaranya, keluarganya bahwa ada dukun yang bisa begini begitu, dia coba gitu ya guys ya. Mentang-mentang dia punya uang nih, tapi kan uang nggak selalu ada ya kan. Kalau dia kehabisan uang baru dia tahu rasa ya. Oke, jadi di sini kamu tetap menang kayaknya di sini ya guys ya. Tetap berjaya, tetap tetap memiliki kehidupan yang fine-fine aja ya. Di sini dia benar-benar sangat penasaran ya melihat kamu yang makin hari makin berjaya, makin hari makin bersinar ya. Dia sungguh terbebani secara psikis atau mental di sini ya guys ya. Dan sepertinya dia pun mulai kena mental di sini ya. Karena melihat kehidupan kamu yang terlihat baik-baik saja, padahal dia sudah bersusah payah dan sekuat tenaga berupaya untuk bisa menghancurkan kehidupan. Dia ingin melumpuhkan kehidupan kamu secara total dari berbagai aspek, dari segi hubungan, pekerjaan, karir, bisnis, ya, usaha, kemudian dari segi ekonomi, finansial, dia pengen menghancurkan semuanya gitu ya guys ya. Mungkin saja nih orang yang memiliki penyakit hati akut atau punya masalah terpendam, dendam terhadap dirimu ya karena something atau sesuatu ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Walaupun banyak sekali serangan-serangan tak kasat mata yang menyerang kamu ya. Namun di sini aku merasa ya bahwa angels, spirit guide kamu itu siap siaga banget memproteksi kamu ya. Spirit guide kamu ini benar-benar siap siaga untuk menangkis setiap serangan yang
dikirimkan ke kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui. Ini adalah pertarungan atau serangan tak kasat mata ya, jadi tak terlihat, namun efeknya bisa terlihat jelas ya. Mungkin tiba-tiba di lengan kamu terdapat goresan, mungkin tiba-tiba kamu merasa kakinya sakit ya, tiba-tiba kayak keseleo, atau merasa ada bagian tubuh kamu yang panas atau gatal-gatal gitu loh guys ya. Jadi kamu pun ya, beberapa dari kamu ini ada yang merasakan efeknya sedikit ya, mungkin akibat pertempuran atau pertarungan yang tak kasat mata itu ya. Jadi kerasa gitu ke kamu, tiba-tiba aja kok ada goresan di tangan, tiba-tiba aja kok ada semacam kayak ruam gatal-gatal di tangan, kayak gitu loh guys ya. Kamu merasakan itu gitu loh guys ya. Mungkin kamu tiba-tiba aja melihat jari kamu kayak keseleo gitu, jari kamu tuh kayaknya bengkok sendiri gitu, kayak sulit untuk ditegakkan ya. Ada juga yang seperti itu ya, tiba-tiba gitu kamu kan kaget ya. Terus ada juga yang ketika bangun tidur melihat bagian tubuhnya ada yang merah-merah ya, atau biru-biru gitu loh guys ya. Itu adalah sebagian kecil efek atau dampak mungkin habis adanya pertarungan tak kasat mata gitu loh guys ya, antara energi negatif dan energi positif, antara kiriman dari orang magic ini ya, black magic ini, dengan spirit guide atau penjagamu atau kodamu gitu ya guys ya. Jadi walaupun energi negatif ini berbondong-bondong menyerang kamu, tapi di sini aku merasa ya, spirit guide kamu ini energinya lebih besar dan lebih kuat dibanding black magic yang orang ini kirimkan. Apalagi kalau spirit guide kamu ini langsung berasal dari Tuhan, maka tidak ada yang bisa melawannya atau menandinginya ya. Semuanya ini atas izin dan kuasa Tuhan ya guys ya. Apalagi kalau misalnya di sini posisi kamu itu adalah yang benar ya. Maksudnya kamu nggak pernah memulai pertengkaran atau memulai permusuhan dengan orang, tapi orang inilah yang memulai kerusuhan, kerusakan, dan perselisihan dengan dirimu. Nah gitu. Maka yakinlah bahwa Tuhan itu pasti membackup dan mensupport orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Jadi jangan pernah takut kamu ya guys ya dengan yang namanya energi black magic, selama kamu masih memiliki energi positif dan selama kamu masih ingat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka tidak ada yang perlu kamu takutkan. Sebesar apapun, setinggi apapun, sesakti apapun black magic atau orang magicnya, itu akan kalah dengan yang namanya kuasa Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi jangan pernah takut, yakinlah bahwa kamu yang berada di jalan kebenaran akan selalu diproteksi dan dilindungi oleh Tuhan. Oke? Aku merasakan bahwa beberapa dari kamu ini juga ada yang berenergi spiritual ya guys ya. Antara kamu ini ada orang-orang yang berjiwa spiritual ya. Spiritualitas kamu ini tinggi, sehingga di antara kamu ini ada yang sangat sensitif, tahu ketika ada orang yang mengirimin black magic. Kamu tahu ketika ada black magic yang menyerang dirimu ya, entah itu di sore hari atau di malam hari. Kamu tahu, mungkin kamu terjaga, tiba-tiba mungkin kamu terbangun dari tidurmu, tiba-tiba kamu merasakan ada bagian tubuh kamu yang terasa panas. Kamu langsung mengambil sesuatu ya, mungkin itu daun-daunan ya, seperti daun bidara ya, atau daun alami gitu ya guys ya. Kamu tempelkan mungkin di bagian yang panas ya, atau kamu gunakan air, kemudian kamu baca doa, lalu kamu tiupkan ke telapak tangan, lalu kamu usapkan ke bagian yang sakit ya. Ada di antara kamu yang memiliki kebiasaan seperti itu gitu loh guys ya, karena saking sensitifnya. Beberapa di antara kamu itu ada yang indera keenamnya sudah kebuka, jadi kamu tahu gitu ada energi negatif di bagian tubuh kamu, misalnya di kaki kah, atau di tangan atau di lengan gitu. Kamu langsung bacain doa terus kamu tiup gitu. Ada juga yang seperti itu ya guys ya. Ini beberapa di antara kamu ada yang orang-orang yang berenergi spiritual tinggi ya. Mungkin kamu sudah mengalami kebangkitan spiritual sehingga kamu dianugerahi dengan kebiasaan untuk mengobati diri sendiri, dan ada potensi juga kamu memiliki kemampuan untuk mengobati orang lain ya. Itu ya, itu ada di antara kamu seperti itu. Dan di sini aku merasa keberuntungan masih berpihak ke kamu di sini ya guys ya. Mungkin karena kamu ini adalah orang yang rajin beribadah, atau kamu ini adalah orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu selalu ingat
Tuhan dimanapun kamu berada. Entah itu kamu di kebun, di kantor, di resto, di warteg, di rumah, dimanapun kamu berada, hati kamu ini selalu ingat, terpaut, terkoneksi dengan Tuhan gitu ya. Itulah yang membuat kamu ini sepertinya kebal atau tidak mudah untuk diserang energi black magic ya. Itu kenapa aku merasa ya bahwa dukunnya ini ya, si dukun ini ya, orang black magic ini, orang magic ini ya, sudah angkat tangan kayaknya ya untuk ngelawan kamu ya, untuk mengirimin kamu black magic. Capek dia ya karena nggak kena gitu, selalu nggak kena, mental terus ya. Bahkan dia sudah laporan ke orang yang menyuruhnya ini, tapi orang yang menyuruhnya ini sepertinya tidak mau menyerah dan masih bandel ya guys ya, masih berusaha terus untuk bisa mengirimin kamu black magic. Kalau dia tidak melihat dirimu itu hancur, dia nggak mau menyerah gitu loh guys ya. Dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari orang-orang, untuk mencari dan mengumpulkan orang-orang yang berkecimpung di bidang magic gitu ya guys ya, karena dia ingin sekali menghancurkan kehidupan kamu. Tapi di sini aku merasakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan, kejoliman itu menang ya, karena Tuhan selalu mendukung dan membackup orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Jadi selalulah kita ingat kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dimanapun kita berada ya. Akhirnya si dukun menyerah juga di sini ya. Dia kayaknya udah nggak sanggup ya melawan angels, para malaikat atau spirit guide atau kodam dari energi leluhur yang membackup kamu ya, yang melindungi kamu ya guys ya. Benar-benar kamu di sini memiliki proteksi yang kuat yang tidak mudah untuk ditembus, sehingga kamu pun tak tersentuh. Akhirnya si dukun menyerah dan black magicnya ini sepertinya malah menyerang balik si pengirimnya ya. Kalau nggak kena dukunnya, itu bisa balik ke orang yang menyuruhnya ya. Kalau dukunnya memiliki proteksi yang double, 2 kali proteksi atau 2 kali perlindungan, maka yang menyuruhnya itulah yang nantinya akan kena imbas efek dampak dari black magic yang sudah dikirimkan selama ini ya. Jadi benar-benar double, triple efek dapatnya ya. Jadi kalau misalnya kena gitu ya ke penyuruhnya ini, maka yang menyuruhnya ini, si dia ini akan mendapatkan efek yang berlipat ganda ya. Mungkin langsung jatuh stroke, mungkin langsung, sorry to say ya, meninggoy ya, atau dia langsung lumpuh gitu ya, sakit-sakitan tapi nggak ada obatnya. Sulit sekali diobatin ya kalau orang yang terkena black magic ini ya. Misalnya kan orang ngirim black magic ya, tapi kan orang punya protektor pelindung, jadi kan balik ke pengirimnya atau yang menyuruhnya itu, maka baliknya itu bisa double atau 2 kali lipat gitu ya. Ngeri banget jadinya ya. Jadi dia akan merasakan sakit yang berlipat ganda. Nah seperti itu ya. Akhirnya si dukun menyerah dan black magicnya malah menyerang balik si pengirimnya. Dan di sini aku merasakan ya, si dukunnya ini malah nanti akan mengembalikan uang ya, atau bayaran atau upah yang diserahkan oleh si dia yang menyuruh ya. Ada di antara dukun-dukun itu yang mengembalikan uang ya, karena nggak berani ya mengambil resiko yang besar ya guys ya. Karena yang dihadapi si dukun atau orang magic ini adalah spirit guide yang memiliki kekuatan yang dahsyat di sini ya guys ya. Karena langsung dari Tuhan, angels atau malaikat yang dikirimkan untuk melindungi kamu ini langsung dari Tuhan. Mungkin karena kamu ini rajin ibadah atau orang yang disayang Tuhan gitu. Jadi benar-benar dilindungi ya, karena mungkin kamu ini selalu berada di jalan kebenaran, kamu orang yang lurus-lurus aja, dan kamu selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan energi black magic dari si dukun atau orang magic ini menyentuh dirimu gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys ya, karena kekuatan terbesar itu melindungi dirimu ya. Kekuatan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang tak ada bandingannya dan tak akan pernah terkalahkan. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Semua zodiak ya di sini
ada ya. Jadi di dalam readingan ini semua elemen lengkap ada di sini ya, dan yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Well guys, mari kita lihat di sini message atau pesannya buat kamu apa ya. Untuk readingan kali ini, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada searching within. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer conditions and searching within for the source of a difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life's challenges. It provides my best answers and my greatest healing. As I study myself, I'm transformed. Oke. Well guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu mengambil pembelajaran atas apapun yang sudah pernah kamu alami di masa lalu. Jadi aku rasa ya, beberapa dari kamu ini tidak hanya saat ini kamu memiliki pengalaman yang mistis ya, dengan hal-hal gaib atau hal-hal yang tak masuk akal gitu ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu sudah pernah ya dikirimin black magic, atau kamu ini dulunya pernah juga gitu ya dikerjain orang secara tak kasat mata ya. Mungkin kamu memiliki sesuatu di depan rumah ya, mungkin pohon mangga, pohon jambu, pohon belimbing atau apapun ya. Mungkin ada orang yang iri dengki terhadap dirimu, lalu pohon kamu banyak buahnya itu ya dia siram pakai air jampi-jampi ya, yang dia minta dari dukun atau apapun. Mungkin kamu pernah mengalami itu di masa lalu. Nah, di sini pesannya kamu perlu mengambil pembelajaran ya, bahwa kalau kamu memiliki kehidupan yang baru, jangan sampai kamu lengah atau mudah percaya dengan orang gitu loh guys ya. Atau kamu bisa mengantisipasi gitu agar tidak kejadian lagi ya. Mungkin agar orang itu tidak bisa menyiram sesuatu di pekarangan rumahmu. Mungkin kamu bikin tembok atau pagar gitu, atau kamu bikin pekarangan kamu itu tertutup gitu agar tidak sembarang orang masuk gitu loh guys ya. Artinya kamu perlu belajar dari pengalamanmu yang telah lalu ya. Kalau tidak, maka itu akan terulang kembali loh guys ya. Siklusnya begitu ya. Alam semesta itu selalu memberi pembelajaran yang mana kalau misalnya kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita alami, itu siklusnya akan terulang. Makanya terkadang kita bingung, aku tuh pernah mengalami kejadian ini loh di masa lalu, tapi dengan si A. Tapi kok sekarang ada lagi kejadian yang seperti ini, tapi kok orangnya beda dengan si B atau dengan si C gitu. Karena ada pembelajaran yang masih belum kamu petik, atau ada sesuatu yang masih belum kamu pahami dari peristiwa yang sudah terjadi gitu loh guys ya. Mungkin kalau misalnya dulu kamu itu rumahnya bebas gitu ya, orang-orang bisa masuk, bahkan keluarga kamu sendiri pun nggak pakai assalamualaikum lagi ya, nggak pakai permisi lagi gitu, langsung nyelonong masuk ke rumah gitu. Kamu nggak tahu, tiba-tiba rumah kamu angker, tiba-tiba rumah kamu horor, tiba-tiba kamu diteror malam-malam oleh sosok yang tak kasat mata. Kamu terlalu percaya kepada orang, bahkan itu adalah seseorang yang memiliki bonding family dengan dirimu gitu. Kamu terlalu percaya, dan kamu nggak tahu isi hatinya dia atau mereka itu seperti apa. Mungkin saja dia atau mereka itu melemparkan jampi ya, atau sesuatu gitu di rumah kamu, biar rumah kamu itu jadi angker atau horor gitu ya. Mungkin itu sudah pernah kamu alami di masa lalu, kemudian sekarang ini kamu dihadapkan lagi dengan situasi yang sama dengan orang yang berbeda. Nah, kamu menyikapinya gimana ya? Cara kamu menyikapinya, apakah kamu tetap akan membiarkan orang-orang itu masuk berkeliaran bebas di dalam rumah kamu? Apakah kamu akan tetap membiarkan orang-orang itu nyelonong masuk ke rumah kamu? Atau kamu mulai membuat batasan? Kamu mulai tegas terhadap orang-orang? Atau kamu mulai waspada dan berhati-hati dengan orang-orang atau tamu-tamu yang mau mampir ke rumahmu? Nah, gitu ya guys ya. Jadi kalau kamu sudah belajar dan merubah sikap menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bijaksana, kalau kamu sudah mendapatkan pembelajarannya, maka hal itu tidak akan terulang lagi ke depannya gitu. Kalau misalnya kamu abaikan, kamu tidak pedulikan, kamu biarkan, kamu tetap bersikap sama untuk menghadapi suatu rintangan di dalam hidupmu, maka next itu berpotensi kejadian lagi gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya kamu perlu
mengambil pembelajaran dari apa yang sudah kamu alami atau apa yang sudah terjadi di masa lalu, agar di masa depan itu jauh lebih baik lagi dan kamu tidak akan mengalami sesuatu yang buruk yang sama yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Apa yang kamu lihat di luar sebetulnya itu adalah cerminan yang ada di dalam dirimu, ya. Kita perlu refleksi diri, kita perlu koreksi diri ya guys ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang yang toksik, ya mungkin saja ada sesuatu yang toksik yang ada pada diri kita. Sorry to say ya guys ya. Mungkin kita tidak menyadarinya ya. Mungkin kita selama ini pemarah atau terlalu emosional atau kita terlalu perhitungan ya. Misalnya ini ya. Nah, jadi kita dipertemukan mungkin dengan orang yang suka mengambil keuntungan gitu. Kita dipertemukan dengan orang yang egois. Nah, seperti itu ya. Jadi terkadang apa yang ada di luar daripada diri kita itu bisa menjadi cerminan buat diri kita sendiri. Artinya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebenarnya pembelajaran sih ya guys. Tapi kalau kita pelajari lagi ya, apa yang perlu kita marahkan, semuanya ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena kesulitan apapun yang kita hadapi, sebetulnya di balik kesulitan itu ada kemudahan dan ada berkah yang tersembunyi kalau kita sabar dalam menghadapi situasi yang sulit gitu loh guys ya. Jadi kamu perlu memperkuat dirimu sendiri yang mana itu bercermin daripada apa yang sudah terjadi di masa lalu. Situasi atau kondisi yang sulit di masa lalu itu perlu kita pelajari agar kita bisa mengambil pembelajaran sehingga di masa sekarang dan di masa yang akan datang itu tidak akan terulang kembali dan kita bisa mengantisipasinya agar segala sesuatu yang terjadi ini masih di dalam kontrol atau kendali kita gitu loh guys ya. Kita memang tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita masih bisa mengendalikan situasi atau kondisinya. Semakin kamu mengalami kesulitan di dalam hidupmu, semakin kamu nantinya akan menjadi seseorang yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan yang kamu miliki, maka itu akan sangat membantu kamu untuk menghadapi tantangan hidup. Sepertinya beberapa dari kamu ini sedang diproses oleh semesta ya guys ya, untuk bisa memiliki kepribadian yang lebih baik lagi dan menanggalkan sisi negatif atau habit yang kurang baik di dalam diri masing-masing gitu ya. Jadi sebetulnya masalah, rintangan, tantangan yang membelenggu yang datang ke dalam kehidupan kita itu sebetulnya bukan semata-mata untuk mempersulit kita, tidak, tapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah kita mengalami badai kehidupan. Jadi kamu ini lagi diterpa badai kehidupan ya guys ya. Kalau kamu mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan. So, kamu perlu mempelajari dirimu sendiri ya. Dari apa yang sudah terjadi, kamu perlu belajar dan mempelajari dirimu sendiri. Apa kiranya yang perlu kamu ubah dari situasi atau kondisimu. Apa yang perlu kamu tingkatkan dari kualitas dirimu. Dan apa yang perlu kamu perbaiki dari karakter dan kepribadianmu. Sehingga kamu bisa bertransformasi atau merubah situasi, kondisi, bahkan dirimu sendiri menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, energi yang positif, kebahagiaan, rezekian yang baik, keberuntungan, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.